Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berikut ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembelahan sel. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan proses pembelahan meiosis. Secara umum ada 3 jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, dan pembelahan amitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Pembelahan amitosis merupakan pembelahan diri tanpa perlu melalui mekanisme pembelahan sel. Adapun ciri khusus pada pembelahan meiosis adalah yang pertama, sel induk yang diploid 2N akan menghasilkan sel anakan yang haploid N. Nah, dapat dilihat juga bahwa dari sel induk ke sel anakan 2N menjadi N, maka sifatnya tidak identik. Yang kedua, terjadi pada sel-sel eukariotik. Yang ketiga, fase yang dilalui ada 2 kali tahapan, yaitu tahapan pertama profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Sedangkan untuk fase berikutnya yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian yang terakhir adalah pembelahan meiosis ini terjadi di sel-sel kelamin atau sel gamet. Secara sederhana, meiosis merupakan pembelahan sel dalam tubuh untuk fungsi reproduksi. Pembelahan meiosis terjadi di sel kelamin yang menghasilkan sperma dan sel telur. Seorang anak merupakan hasil peleburan sel sperma dan sel telur dari ayah dan ibunya. Nah, sekarang apakah kalian pernah merasa punya tampilan fisik yang berbeda dengan kakak atau adik kalian di rumah? Padahal kalian sama-sama berasal dari ayah dan ibu yang sama.
Tahapan pembelahan meiosis: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Kita masuk di fase yang pertama, yaitu profase 1. Sebelum masuk pada profase 1 ini, dalam pembelahan meiosis ada fase interfase atau masa persiapan untuk pembelahan. Nah, profase 1 ini juga merupakan fase terpanjang dari fase-fase yang ada pada pembelahan meiosis, karena di fase profase 1 ini ada 5 tahap yang dilalui. Kromosom. Setelah itu masuk pada tahap zigoten, di mana kromosom homolog akan berdekatan dan bergandengan. Setiap pasang akan disebut dengan bivalen. Kemudian masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu pakiten, di mana tiap bagian kromosom yang homolog mengganda sehingga akan terbentuk tetrad atau 4 kromatin yang bivalen. Kemudian masuk ke tahapan yang keempat adalah diploten, di mana kromatinnya memendek dan membesar. Setelah itu masuk yang terakhir, diakinesis, di mana terbentuk 2 sentriol, membran inti dan anak intinya menghilang. Jadi ini merupakan 5 tahapan yang ada pada fase profase 1 pada pembelahan meiosis. Kromosom homolog berjejer di bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Pada fase ini juga masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromernya. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Tujuan dari fase ini yaitu akan membagi isi kromosom yang diploid menjadi haploid. Pada fase ini kromosom telah menuju ke kutub masing-masing, kemudian di setiap kutub itu memiliki kromosom haploid dengan 2 kromatid. Kemudian juga nukleolus juga sudah mulai terbentuk, dan dalam satu sel itu terbentuk 2 inti yang lengkap. Kemudian di dalam fase ini juga terjadi yang namanya sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Ya, kita masuk ke tahapan kedua, yaitu profase 2. Pada fase ini membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali, kemudian sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah, kemudian menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Di antara keduanya juga muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Di fase ini, setiap kromosom yang haploid yang berisi 2 kromatid mulai berjejer di bidang ekuator. Spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda.
Ya, di fase yang terakhir ini kromatid di kutu berubah menjadi benang-benang kromatin, kemudian membran nukleus dan inti haploid juga terbentuk, serta kromosom mulai menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Kemudian terjadi juga sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Nah, ini merupakan susunan keseluruhan dari tahapan pembelahan meiosis mulai dari profase 1 sampai terakhir yaitu telofase 2.